kami akan ikhtiarkan semaksimal mungkin agar 2.100 rumah itu ya per tahun ini akan kami bangun, insya Allah. Okay. Kang Wali, Ya. dari 2.100 akan diselesaikan selama 4 tahun. Ya. Dan tahun ini rencananya 50 dari APBD. Rumah dari APBD. APBD, betul. Sisanya nanti akan bantuan CSR. Ya, Nah, CSR. kalau saya boleh tahu, sebelum-sebelumnya per tahun itu berapa sih? Data yang kami terima itu Bang, kalau APBD normal ya, tanpa bantuan dari pusat, itu rata-rata nggak nyampe 100 Bang. Paling di angka 70-80 rumah per tahun. Biasanya. Itu anggaran tuh kurang lebih di angka 1,5 sampai nggak nyampe 2 M lah. Untuk Ruta Lau biasanya. Ruta Lau biasanya. Ya. Berarti kalau misalkan 250, berapa total yang kita keluarkan untuk Ruta Lau? Kita 210 kali 30 juta. Banyak juga ya, 250. Berapa? 210 kali 30 juta? 250 kali 30 juta. Coba. Jadi hari ini yang biasanya di angka 70 rumah, paling besar 100 rumah yang dari APBD murni, nah, itu tahun ini kita targetkan ya, dari APBD itu 250 rumah. Nah, jadi kurang lebih di angka 7,5 M. Saya akan bertanya sesuatu yang agak sentimental nih buat Kang Wali ini. Pada saat Kang Wali tadi melihat ada warga Cilegon yang rumahnya aja bocor, Ya. Terbuat dari geribik, selain tergetar, apa sih dalam hati itu? Ada nggak sih? Wah, gitu, rasa apa ketika melihat warganya seperti itu? Tanggung jawab, Bang. Saya merasa punya tanggung jawab untuk memberikan hidup yang layak lah untuk masyarakat saya. Karena kan saya disumpah, saya diambil janji saya gitu kan, untuk bisa memastikan, mengoptimalkan atau mengupayakan agar masyarakat kami bisa hidup lebih layak. Maka dari itu, ini udah memang sudah menjadi tekad saya untuk agar masyarakat Cilegon ini semuanya bisa hidup lebih layak di rumahnya dengan keluarganya. Kalau hujan nggak kehujanan, itu kan nggak bocor. Kalaupun panas nggak kepanasan gitu. Nah, itu memang rasa tanggung jawab lah yang menjadi mendasari saya untuk memberesin itu semua. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Gua agak terenyuh kalau berbicara soal itu. Bayangkan di kota Cilegon dengan PAD yang hampir setara daerah maju lainnya masih ada yang seperti itu. Ya. Kalau tahun lalu hanya 70-80 rumah, tahun ini 250 guys. Tapi saya target 500 semuanya akan terbangun. Dengan bantuan CSR. Ya, CSR itu. Ya, Kita akan upayakan itu semua. Kita doakan wali kota bisa sampai pada titik itu ya guys. Amin, Sehingga amin, yang 2.100 itu bisa selesai dalam 4 tahun. 4 tahun, insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan. Nah, berikutnya nih Kang Wali. Ya. Cilegon itu punya satu badan usaha milik daerah. Siap. Cilegon guys punya pelabuhan milik pemerintah kota Cilegon. Namanya Pelabuhan Cilegon Mandiri. Nah, dengan keberadaan Pelabuhan Cilegon Mandiri ini, PCM, wali kota mau ngapain sih dengan Ya, adanya ini? oke. Gini Bang, jadi kalau kita bicara BUMD, itu kembali terhadap adanya potongan transfer daerah. Oh ya. Ya, jadi kan daerah kan harus berimprovisasi, harus juga kreatif dalam rangka peningkatan PAD. Ya. Nah, memang salah satu faktor ya yang menjadi tulang punggung peningkatan PAD salah satu BUMD. Kita punya 3 BUMD, Bang. Oke. Kita punya PCM, Pelabuhan Cilegon Mandiri. Kita juga punya BPRSCM, Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cilegon Mandiri. Yang ketiga itu punya PDAM. Nah, insya Allah 3 BUMD ini yang akan kami optimalkan dari segi pendapatan, dari segi bisnisnya agar terus berkembang. Oke. Nah, dari PCM sendiri Bang, PCM kita punya tanah di Warasari. Oke. Pelabuhan Warasari ataupun tanah di Warasari itu punya memang aset dari pemerintah yang hari ini dilimpahkan ke PCM. Itu kita akan optimalkan. Kita akan supaya lahan ini tidak mati, agar lahan ini tidak idle ya, agar lahan ini produktif. Bisa meningkatkan PAD ya, menyumbangkan untuk kas daerah. Nah, jadi pertama tentunya ini juga menjadi cita-cita pendiri Kota Cilegon ya. Bapak almarhum TBA Syafaat yang memang beliau sangat mengharapkan adanya pelabuhan Cilegon Mandiri agar dalam rangka meningkatkan PAD. Itu kita optimalkan, Bang. Kita akan komunikasikan. Kita juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan semua pihak. Ya, jadi kalau yang saya tangkap, Bang, PCM ini ada 2 persoalannya. Untuk kita bisa membangun pelabuhan Cilegon Mandiri, Pelabuhan Warasari itu kita punya 2 persoalan. Yang pertama itu akses jalan. Yang kedua itu permodalan. Kemarin kan sempat ada MOU soal akses itu. Betul. Apa, Ya, jadi
MOU itu alhamdulillah kita sudah sepakat, Bang. Kita sudah sepakat dengan Krakatau Steel ya. Kita sama-sama punya cita-cita agar lahan Warasari ini bisa optimal dalam rangka peningkatan PAD. Jadi alhamdulillah kita sudah ber-MOU, sudah sama-sama memiliki kesepakatan ya untuk bisa mengoptimalkan lahan Warasari ini. Jadi insya Allah MOU-nya sudah oke, tinggal nanti kita akan bicara lebih lanjut perihal PKS-nya, perjanjian kerjasamanya dalam rangka pemanfaatan ini. Pertama itu. Yang kedua tadi permodalan. Nah ini juga kita komunikasikan ini dengan semua pihak nih. Dan KS kita komunikasikan ya kan, dan juga dengan investor-investor kita komunikasikan juga. Yang penting bagaimana caranya pelabuhan terbangun, pelabuhan berdiri, dan juga ya tadi punya dampak terhadap peningkatan PAD. Jadi kita semua langkah sudah kita optimalkan. Kita lagi sedang terus komunikasikan agar pelabuhan ini bisa terselenggara, Bang. Dan yang kedua, PCM sendiri insya Allah dalam waktu dekat kami akan membeli 2 kapal. Woi, Ya, kapal takbut ya? takbut kita beli takbut, kapal takbut kita akan beli 2 kapal baru karena terakhir PCM itu beli kapal di tahun 2013. 2013. 3 unit Pak zaman Pak almarhum Pak Atas Syafaat. Ya itulah yang saya salut dengan beliau waktu itu. Waktu itu secara bisnis mungkin PCM belum settle amat kan. Belum ya. Pasar juga mungkin masih abu-abu, tapi beliau berani. Dan beres dan lunas itu kapal itu kan. Kang Wali, itu PCM nambah kapal emang prestasi banget ya. Cuman sudah dipikirkan belum? Pasarnya sudah ada belum? Kalau bicara pasar, Bang, kita sekarang udah pemain utama di lautan Banten ini, Bang. Perihal Pandu Tunda. Iya, kita udah pemain utama. Makanya yang saya kadang nggak habis pikir, dulu zamannya Pak At kan ketika kita belum apa-apa, kita udah berani invest 3 kapal. Sekarang yang pasar sudah siap, kita malah nyewa. Karena ada salah berpikir menurut saya. Ya kan? Yang mungkin dengan pendapatan PCM juga saya hitung dong, maksudnya itu sangat mungkin kita beli kapal. Nah, jadi kami targetkan tahun ini kita akan beli kapal. Oke. Ya, entah yang penting kapal yang layak lah. Yang layak, yang masih siap untuk bisa melayani operasi di PCM. Jadi insya Allah PCM tahun ini beli 2 kapal baru. Oke. Mantap. Cuman ini, pergerakan kapalnya seperti apa, Kang Wali? Dengan menambah 2 kapal itu, kita bicara soal pasar tadi. Ada nggak kapalnya? Yang akan di ini sama pasarnya. pasarnya. Ya sekarang begini, kita sebulan itu kita 1.200 pergerakan. Oh, sebulan 1.200 pergerakan, guys. Dengan 3 kapal yang kita miliki. 3 kapal kita miliki dan 2 sewa. Dan 2 sewa sendiri. Nah, jangan kita pemain utama kok, pas kita nggak punya kapal. Nah, kan itu logikanya. Kalau misalkan kita selalu mengandalkan sewa, ya kan kalau tanda kutip misalkan yang sewa yang punya kapal sewa itu ada main di belakang, akhirnya mainkan harga, kita repot juga, kita nggak bisa bermain lagi. Mendingan beli sekalian. Aset punya, pendapatan terus bertambah, jadi milik kita ke depan. Masa pemain utama duduk di kursi cadangan? Nah, kan nggak mungkin. Nah, itu, Bang. Jadi kita pastikan kita akan beli 2 kapal untuk PCM. Kalau boleh ditanya, Kang Wali, itu berapa sih target PCM untuk menyumbang PAD kita? Tahun ini di 2006 saya targetkan 30 miliar. Dividen ya, dividen dari PCM 30 miliar. Tapi punya potensi lebih, Bang. Kami targetkan ke depan, ya walaupun memang kalau untuk dalam waktu jangka pendek ini kan juga karena kita beli kapal baru ya. Nah, kita beli kapal baru, yang penting ini berprogres terus nih. Nah, ini juga kita butuh support juga dari industri. Nah, supaya industri juga paham ya, agar kalau untuk kebutuhan Pandu Tunda juga pakai PCM gitu kan. Karena kan kalau dengan pakai PCM, Bapak Ibu industri juga secara nggak langsung membantu kami, pemerintah untuk bisa membangun kotanya. Jadi yang belum pakai PCM saya tunggu ya, industri Cilegon. Gitu. Mantap ini. Karena begini, guys, ini se-Indonesia mungkin juga tahu bahwa Cilegon itu tidak punya sumber daya alam. Betul. Yang ada adalah sumber daya buatan. Salah satunya adalah PCM. Ya. Kalau industri yang ada tidak ikut turut serta membangun itu, terlibat dalam proses itu, ya nothing dong. Betul. Nggak ada apa-apa. Jadi betul, industri mari kita sama-sama sama pemerintah Kota Cilegon, Kang Wali ini untuk membangun daerah. Biar keberadaan Anda di Cilegon itu bermanfaat untuk masyarakat. Oke, Kang Wali, tadi kita bicara soal PCM dengan target 30 miliar per tahun ini ya. Lalu bagaimana dengan PDAM dan BPRS Cilegon Mari? Ya, sama-sama, Bang. Jadi intinya semua BUMD dari Cilegon yang sudah sehat kita ingin terus optimalkan secara segi pendapatan, dan yang belum sehat juga kita akan dorong supaya bisa lebih baik
tata kelola perusahaannya. Oke. Kalau bicara PDAM gini Bang, PDAM itu kan perusahaan milik daerah yang bergerak dalam hal pelayanan air. Ya. Tapi juga masih banyak masyarakat Cilegon yang hari ini masih kekeringan. Ya, di wilayah Merak, Grogol itu kan Suralaya, Cipala, Gunung Batur, Tembolun itu sangat sulit akan air kalau lagi musim kemarau. Nah, jadi kalau saya melihat gini, kalau PDAM itu di sisi lain tidak hanya mencari profit, tapi yang utama adalah bagaimana PDAM atau BUMD itu menjadi penjembatan tangan pemerintah terhadap masyarakat. Ketersediaan air bersih. Perihal ketersediaan air. Nah, kita pakai tangan PDAM. Jadi alhamdulillah untuk masyarakat Merak Grogol ya, kayak Suralaya, Cipala, Tembolun, Gunung Batur, insya Allah kita sudah lakukan pipanisasi Bang. Dari tahun kemarin ya, di tahun 2005, karena memang ini juga menjadi salah janji politis kami juga. Kami ingin meratakan semua ya, jangan sampai ada masyarakat yang masih sulit akan air. Kan Cilegon kota dolar masih repot Bang, kekeringan gitu kan. Nah, jadi insya Allah kita sudah lakukan pipanisasi dari tahun 2025 yang dari kita mulai besar dari Grogol, dari Grogol berhenti ke Merak, SDP, dari SDP sambung lagi nyampe ke Lebak Gede. Di tahun ini kami akan sambungkan dari Lebak Gede sampai dengan Suralaya ujung. Nah, Suralaya kan ujungnya Cilegon. Di sana kering juga. Terus daerah yang menjadi langganan kekeringan yang di atasnya gimana Wali solusinya? Ya, jadi kita sudah ada reservoir namanya Bang. Reservoir. Kita punya reservoir. Jadi air itu akan didorong ke atas di reservoir pertama. Nah, reservoir pertama itu kayak penampungan, bak penampungan ada ya. Nah, jadi kita skemakan misalkan ketinggiannya 2000 meter misalkan, butuh 4 reservoir. Kita bikin 4 reservoir. Jadi air tuh disedot, didorong terus sampai ke atas, sampai ke masyarakat. Nah, jadi kalau wilayah Suralaya, insya Allah tahun ini insya Allah kami upayakan ya, karena memang pipanisasi sudah masuk program juga. Itu Cipala, Suralaya itu tidak akan kekeringan air tahun ini insya Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau PDAM tadi atau BUMD dalam hal ini tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga bisa menjadi fasilitator untuk masyarakat yang membutuhkan air. Nah, itu yang kekeringan tuh. Dan yang kedua, pipanisasi udah kita sambungkan sampai dengan Suralaya. Di wilayah sana juga banyak industri-industri yang memang butuh air ya. Karena memang pasarnya PDAM kan nggak harus melulu perumahan, nggak perlu masyarakat, tapi juga ke depan. Karena kami targetkan juga tuh wilayah di Merak Grogol, kami akan dorong supaya industrinya make air dari PDAM agar bisa meningkatkan PAD tadi. Nah, itu insya Allah itu akan dorong juga tuh Bang. Ya, akhirnya kan ada peningkatan sumber pendapatan baru, ya kan. Mungkin di Merak juga nanti kapal-kapal juga kita akan dorong pakai PDAM. Jadi semua potensi kita gali, kita optimalkan semua. Nah, jadi insya Allah PDAM juga itu karena memang jualan air kan. Nah, jadi siapa yang butuh air harus pakai PDAM. Gitu. Ini simbiosis mutualisme guys antara pemerintah daerah dan industri sebetulnya. PDAM menyediakan airnya, Anda beli PDAM dong, gitu kan. Tidak minta harga lebih, harganya sama-sama standar kan. Sama pasaran. Anda butuh air, pasoknya dari PDAM dong, sehingga perusahaan daerahnya jalan, Anda sebagai industri yang butuh air juga terpenuhi airnya, kira-kira begitu. PCM udah, PDAM udah, lalu bagaimana dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini? Ya, Bank Perekonomian Bang, sekarang udah ganti nama. Diganti ya? Sekarang udah ganti nama, Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Memang dari tahun 2-3 tahun yang lalu kan memang ini masih rugi Bang. Nah, jadi kemarin alhamdulillah udah kita ganti direktur utama, direktur operasional juga kita akan ganti. Penyegaran ya, agar punya ya ide-ide baru lah. Greget baru ya, punya pemikiran baru juga. Tapi yang saya lihat kemarin gini Bang, sebenarnya kalau kita bicara potensi, BPRS itu Bang, itu punya potensi lebih tinggi daripada PCM kalau dikelola dengan baik. Iya, saya banyak juga tuh lihat kayak BPR di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang itu sampai 1 triliun perputaran uang ya. Itu sangat potensi. Jadi memang kalau bicara potensinya besar mana antara tiga itu. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik, BPRS punya lebih kans ataupun mungkin kesempatan yang lebih daripada BUMD yang lain. Nah, makanya ini kita akan dorong dulu, kita akan dorong agar apa yang Pemda punya, apa yang Pemda bisa kontribusikan untuk BPRS, kita akan dorong tuh. Contoh, honor-honor RT RW, ya. Jadi akan nanti kita alihkan tuh ke BPRS CM. Honor guru-guru ngaji madrasah semua, itu kita akan alihkan juga tuh.
ke BPRCM. Nah, jadi PR-nya BPRCM ini pertama likuiditas dan juga kredit. Tapi bukan sembarang kredit nih, tapi kredit yang aman. Iya, betul. Nah, kredit yang clear lah gitu kan. Kalau kreditnya kebaikan keluarkan, kita masih abu-abu tuh nggak jelas. Tapi kalau kreditnya kayak misalnya RT, RW, ataupun nanti kredit ASN, P3K kan jelas, uangnya dari kita. Iya. Ketika mau bayar kan setoran tinggal potong aja dari kita kan. Uang masuk BPRS, BPRS untung. Akhirnya nggak rugi, PAD juga masuk ya kan. Betul. Masuk ke APBD kita juga. Nah jadi, Bang Wali, cuman gini, persoalan perbankan itu kan, ya dia bisa tumbuh dan berkembang itu persoalan trust dari masyarakat. ya. Bagaimana strategi Kang Wali Kota dengan tim BPRS untuk menumbuhkan kepercayaan Iya. terhadap publik itu? Betul Bang, memang kalau bicara perbankan butuh kepercayaan. Makanya tata kelola keuangan yang baik, ya, transparansi itu jadi kunci juga. Nah, terus kita optimalkan, kita ingin terbuka segala bentuk informasi perihal BPRCM ini agar bisa menarik masyarakat. Dan yang jadi masalah Bang, ini nggak semua orang tahu adanya BPRCM ini. Itu yang jadi PR. Jadi masa Cilegon tuh nggak semua tahu ada BPRCM. Enggak. BPRCM itu di mana? Yang mana ya? Kantor sebelah mana tuh gak ada yang tahu. Waduh. Nah, jadi memang marketing juga perlu hari ini. Perlu marketing agar masyarakat Cilegon tuh banyak yang tahu, itu yang pertama. Yang kedua tadi, Bang, kita hari ini saya ingin fokuskan BPRCM ini juga hidup dari pemerintah. Maksudnya pemerintah bukan pemerintah kasih duit, bukan. Tapi apa tadi sumber daya yang kita miliki? Tadi ASN, P3K, gaji-gaji honor, gitu kan, RT, RW, guru madrasah, semua itu kita akan dorong ke BPRCM agar punya likuiditas, ya, agar ada transaksi di situ. Dan juga ke depan, ya, yang sifatnya rutin, ya, kayak honor RT, RW, itu ke depan SK RT, RW, Bang. Itu kayak cuma Cilegon deh, SK RT, RW yang bisa dijaminkan di bank itu. SKRT bisa dijaminkan? Bisa dijaminkan di bank. Wah. Kalau bisa, lu jadi ketua RT semua nih, guys. Bayangin bisa. Serius itu? Serius, tapi cuma di bank BPRCM. Ya, karena kan nanti sifat penggajian dari kita. Pemerintah nanti bendaharanya atau kasnya akan lewat ke BPRCM. Jadi ketika dia menjaminkan SK-nya, honornya kan dipotong tuh untuk bayar angsurannya. Jadi kan akhirnya kan RT RW juga kan dia minjem uang kan nggak mungkin cuma-cuma kan Bang. Maksudnya RT RW ya ada dasarnya minjem uang tuh karena ada modal untuk modal, untuk penambahan usaha. Nah gitu, jadi ada syaratnya juga, nggak cuma-cuma doang. Tapi prinsipnya SK RT RW itu ke depan bisa digadaikan, bisa dijaminkan untuk UMKM, untuk dia berusaha. Nah, jadi banyak multiplier efek di sini ke depan. Coba lu cari bocoran RT mana yang mau habis. Kagak sih udah berpanjang semua. Waduh, gue mau nyalon tadinya. Oke guys, ini terobosan baru. Apa yang dilakukan oleh Kang Wali ini, bayangkan SK RT RW bisa diagunkan di BPRS. Betul. Tapi tentu saja ada klausul lain yang berbunyi, misalkan untuk apa guys. Tidak bisa cuma-cuma juga. Oh iya. Oke. Gitu. Baik, keren ya guys. Tadi PCM sudah. Pokoknya 3 BUMD tadi sudah dibahas sama Kang Wali dengan strategi serta outputnya. Kemudian rencana peningkatan PAD dari situ kan sudah kita rapat tentu saja. Mudah-mudahan ini semua terlaksana dan kita doakan amin, Wali Kota dan Wakil bisa melakukan itu. Tapi gini Kang Wali, saya agak nggak enak ngomongnya sebetulnya. Kota industri, duitnya banyak, walaupun kan efisiensi, tetap aja banyak kok Cilegon mana Kang Wali. Tapi banjir, kasihan warganya, gimana itu? Iya Bang, betul Bang. Kita harus mengakui bahwa memang Cilegon kalau hujan besar, ya, apalagi kayak kemarin awal 2 Januari kan air itu, saya sempat tanya ke orang Chandra Asih, kan banjir juga tuh Chandra Asih. Itu dikategorikan itu bukan banjir besar, tapi ekstrim. Ketika tanggal 2 itu ya Bang ya. Yang sampai ada mobil hanyut. Iya, memang ini baru pertama memang. Ya, itu banjir, itu hujan ekstrim. Memang ekstrim ya? Hujan ekstrim, dan saya tuh saksi mata bagaimana air itu cepat naik dari kali itu ke sawah-sawah langsung ke jalan. Itu kan saya lihat langsung itu. Kan saya di sana waktu itu. Wah, luar biasa. Jadi kemarin itu, ya mohon maaf saya sampaikan juga nih apa adanya saja, bahwa satu pertama kemarin ketika tanggal 2 itu Bang, itu memang hujan ekstrim. Yang kedua juga kita dapat transferan Bang. Transferan air lah kurang kayak gitu ya. Dari atas gitu kita lah, dari atas yang akhirnya karena memang kita di dataran bawah kan, dataran rendah, akhirnya ya otomatis mau nggak mau ke sini. Nah, tapi
Tapi saya ini, maksudnya dengan adanya banjir seperti itu, akhirnya kita juga tahu, kita bisa mitigasi. Oke. Nah, jadi kita punya, jadi kalau saya tuh insya Allah apa yang menjadi persoalan itu kita ambil hikmahnya, ya kita ambil pelajarannya. Mana nih yang memang harus kita selesaikan? Siapa yang harus menyelesaikan ini? Nah, jadi kalau misalnya dari kemarin kita sudah komunikasi langsung, ya. Kita komunikasikan dengan industri, karena kan wilayah itu kan banyak industri juga tuh. Nah, banyak industri mungkin penyempitan atau mungkin juga ada area jalur air juga mungkin ada yang bangunan atau seperti apa gitu kan. Mungkin drainase kita juga banyak yang sedimen juga, dan juga mungkin ada penyempitan kali atau mungkin ada jembatan yang mengganggu. Nah, itu kita udah mitigasi bang. Alhamdulillah kita komunikasi dengan industri. Kita komunikasikan BBWS C3 yang menjadi ranahnya untuk perihal aluran air ya, kali lah sungai. Yang ketiga BPJN di situ. BPJN BPJN itu Balai Penanggulangan Jalan Nasional ya. Oh iya. BPJN PU nasional yang ada di kota di Provinsi Banten. Yang jalan protokol jalan nasional lah beliau itu tanggung jawabnya. Dan juga pemerintah Kota Cilegon dan juga masyarakat. Jadi dari hal tersebut ya itu sudah kita petakan. Ya, kita petakan mana yang ranahnya industri, mana yang ranahnya BPJN, mana yang ranahnya BBWS, mana ranahnya kita. Nah, alhamdulillah itu sudah menjadi tadi hikmahnya tadi kita bisa memetakan mana yang bisa kita optimalkan. Nah, cuma gini kalau kemarin juga tanggal 2 itu nggak hanya hujan, tapi juga ketika air laut pasang. Oh, ada efek itu? Iya, jadi saya lihat juga itu bagaimana ketika sudah nggak hujan nih. Sudah nggak hujan, waktu masih siang, waktu pertama sebelum banjir itu jam 2 saya ke lapangan melihat kondisi itu air dari sana, karena hujannya pagi, sempat pagi hujan dulu tuh, pagi jam 10 hujan. Jam 2 saya ke sana udah nggak hujan tapi air masih besar. Air tadi surut bang, air tadi surut kok dari sana masuk air. Jadi dari laut tuh malah ke kali gitu. Oh. Jadi airnya rob dari laut malah ke kali gitu. Akhirnya ketika sampai malam masih rob aja kan airnya tabrakan dan air dari gunung tuh nggak turun ke laut. Ke laut nggak masuk. Ya, jadi memang banyak faktor kemarin tanggal 2 Januari itu banyak faktor, tapi prinsipnya apa yang menjadi ranah kami, misalkan pelebaran drainase atau pengangkatan sedimen dan juga optimalisasi tandon bang. Nah itu salah satu kunci juga. Tandon itu ke depan, insya Allah kan kita ada beberapa tandon ya. Tapi yang sudah terbangun dan siap digunakan ada 2. Itu pertama tandon metro dan juga yang Sukma Jaya. Jadi tandon ini kan sebenarnya digunakan untuk menyerap air. Ketika hujan besar gitu kan, itu jadi penampungan air, bukan untuk hanya nadah air. Nah kalau penampungan ini, kalau bicara penampungan itu kan harusnya ketika hujan tuh udah kosong harus itu. Jadi ketika hujan dia nampung tuh, ya kan nadah air situ kan. Jadi sekarang itu tandon Cilegon itu bang, kebanyakan itu hanya galian, ada airnya dan nggak surut gitu. Penuh terus ya gimana? Jadi fungsinya nggak optimal. Nah makanya di tahun ini insya Allah kami sudah anggarkan 2 tandon akan kami berikan pompa. Pompanya pompa yang stay gitu, yang ada rumah pompanya. Jadi air itu langsung didistribusikan. Iya. Jadi ketika musim mendekati musim hujan atau setelah hujan penuh kita kuras tuh. Jadi ketika ke depan hujan air tuh bisa masuk dulu gitu. Nah itu salah satu langkah. Nah, ke depan juga ada pertama itu optimalisasi tandon bang. Yang kedua juga perawatan rutin. Ya, titik-titik yang memang sudah kita lakukan tahun kemarin, ya, yang sudah menjadi efek ataupun mungkin menjadi penyebab banjir, itu juga kita akan rutin lakukan. Pengangkatan sedimen, ya, pelebaran kali. Ya contoh kayak BBS 3 kemarin, awal bulan November atau Oktober itu hujan banjir besar tuh, banjir besar. Ada di situ ada kayak rawa, kita gali rawanya, kita bersihin, kan, sampai ke ujung, sampai ke Makam Barung sana. Alhamdulillah kita hujan, yang biasanya banjirnya tinggi itu paling semata kaki gitu. Ada ternyata memang betul, memang ada pasti adalah efek dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi memang intinya banjir juga akan menjadi program kami juga, ya. Kami akan pastikan itu semua, kita optimal, kita ikhtiarkan lah apa yang bisa kita lakukan. Itu sih bang kalau benar banjir. Tepuk tangan dulu. Gila. Sampai urusan banjir guys, saya kebetulan bukan mengada-ada, saya juga ada di lapangan waktu itu melihat langsung wali kota basah-basahan, pakai sendal jepit, pakai kaos dan kondisinya basah kuyup. Itu wali kota apa tukang ojek itu? Wali kota. Wali kota ya. Tapi kalau dilihat dari jauh, emang kayak tukang gorengan karena basah kuyup. Iya. Saya juga kaget ternyata ada wali kota di situ.
Tentu saja apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi itu bukan sebuah pembenaran, guys. Ya. Bukan mau membela diri, tapi memang kenyataannya seperti itu. Oke, banjir tadi udah, guys. Saya ada di sana juga, beberapa teman juga ada di sana menyaksikan Wali Kota terjun langsung. Bahkan kalau kita ngelihat kampanye dulu, cemplungin beko itu benar-benar terjadi. Iya. Itu bekonya langsung dikirim, bekonya punya Wali Kota, dump truknya juga punya Wali Kota, tidak menggunakan APBD. Sebuah prestasi sebetulnya. Tetapi Wali Kota tidak pernah mau memunculkan itu. Oke, beberapa waktu lalu Kang Wali ada, saya lihat di medsos itu ada jalan yang agak rusak dan ditanamin apa gitu. Nah, kalau ngelihat itu Kang Wali itu malu nggak sih? Cilegon jalannya rusak itu malu nggak sih? Kalau bicara malu. Malulah. Ya, tapi kembali ini karena memang tugas kami. Ya, jadi memang ya kita jadikan target, Bang. Nah, jadi gini, masyarakat juga banyak gini, Bang. Perihal jalan ya, masyarakat banyak yang belum tahu juga nih mana yang jalan nasional, Oh iya. mana yang jalan provinsi, mana yang jalan kota. Tahu ya masyarakat yang di Cilegon tuh jalan Iya, rusak Wali Kota ya. wali kota aja gitu, Bang. Jadi ini sedikit ini juga informasi juga kayak jalan protokol. Protokol terus sampai dengan arah Merak ya, yang jalan Grogol, Merak itu nasional tuh, Bang. Internasional. Ya, terus juga dari protokol yang arah Simpang sampai dengan Ciwandan Cigading itu jalan nasional. Nah, itu jalan nasional ya. Itu Bukan memang wilayah Wali Kota Cilegon. bukan wilayah kita. Bukan saya nggak mau beresin juga, Bang. Saya pengen gatel, pengen saya lambar jalan itu. Cuma kan ini kewenangan. Pertanggungjawaban juga. Kalau dilakukan salah. Salah, itu kewenangan. Nah, kalau boleh sih tak pengen tambal juga gitu kan. Nah, tapi intinya jalan-jalan itu tetap itu jadi prioritas kami, Bang. Karena memang saya itu nggak banyak yang saya ingin optimalkan. Pertama, jalan rusak. Insya Allah lah kita optimalkan. Ya, walaupun semua butuh proses ya, bertahap. Ya, betul. Proses dengan keterbatasan fiskal dan banyaknya persoalan kan kita nggak mungkin menyelesaikan semua juga. Tapi kan kita ingin bagi agar semuanya selesai juga. Hanya butuh waktu aja mungkin. Jadi jalan rusak kita akan optimalkan. Banjir kita akan upayakan. Ya, dan juga penerangan jalan juga. Insya Allah nih kita akan selesaikan penerangan jalan. Kalau saya boleh tahu, apa yang dalam 1 tahun terakhir ini, jalan mana sih yang sudah diperbaiki oleh Wali Kota? Di tahun 2025 itu kita sudah memperbaiki Jalan Imam Bonjol, Bang. Jalan Imam Bonjol itu Imam Bonjol itu yang di mana? Cibeber. Arah ke Perumnas ya. Arah Perumnas Cibeber itu dari semenjak perapatan sampai dengan Kelurahan Kalitimbang. Ya, Kelurahan Kalitimbang sampai sana, dan juga yang di wilayah Purwakarta itu sampai dengan Cilentrang. Nah, saya cerita lucu juga nih. Ketika saya waktu itu nyusul teman saya, Bang. Nyusul teman, rumahnya di Purwakarta katanya. Udah jadi Wali Kota nih? Udah jadi Wali Kota. Jadi dari rumah kan saya agak ngantuk tuh, agak tidur. Siang-siang itu di mobil tidur, pas bangun udah mau nyampe kan. Kayak kaget tuh. Loh, kok jalan di sini? Saya bilang udah di beton. Ini pinter banget lurahnya gitu kan. Saya agak jempol waktu itu. Wah, lurahnya keren juga, saya bilang sini. Jalan sini di beton, saya bilang kan arah kampung itu. Keren lah ya. Keren. Pas saya lewat dikit ada kantor kelurahan. Oh, ini kantor kelurahannya. Saya kira kelurahan Purwakarta, Bang. Ternyata kelurahan Warnakarta, Kabupaten Serang. Wah, di situ saya kaget juga. Ternyata yang bisa membedakan Cilegon itu adalah jalannya, Bang. Kalau yang masih di aspal itu adalah Cilegon, ya, yang di beton itu udah Serang, Kabupaten Serang. Dari situ, waduh, sini nggak bener saya bilang. Akhirnya, karena emang jalan rusak juga, oleh Purwakarta rusak kan Ciletrang itu. Akhirnya saya selesaikan waktu itu jalan itu. Langsung tahun kemarin 2005. Beton. Saya beton sekalian. Jadi kita nggak malu, Bang. Jadi sekarang udah nggak ada bedanya. Malah bagusan kita, saya masih baru soal jalannya kan gitu. Nah, itu jadi kemarin wilayah Cilentrang, Purwakarta ya, Kecamatan Purwakarta, sama Kecamatan Cibeber, ada juga beberapa titik yang kita aspal juga. Ada juga banyak kalau untuk perbaikan, jadi gini, Bang, kalau perbaikan jalan yang bolong-bolong ya, yang sifatnya minor, kecil, itu kita punya aplikasi sebenarnya. Aplikasi Cilegon Juara. Nah, itu masyarakat tuh bisa melaporkan doang tuh sebenarnya. Kalau yang jalan minor ya, yang sifatnya kecil, lobang-lobang, itu bisa melaporkan di situ melalui Play Store kan, di-download di Play Store, diadukan, difoto, real time ya, difoto titik lobang itu, ada otomatis ada alamatnya tuh. Itu tim pasukan hitam namanya di PU, itu akan turun pasti. Langsung turun. Ya kita kalau nggak, saya itu akan saya kawal juga itu, pasti akan selesaikan. Kecuali yang besar-besar. Aplikasinya aplikasi Cilegon Juara. Jadi guys, warga kota Cilegon,
yang nanti menyaksikan tayangan ini, kalau ada yang bocor-bocor, bolong-bolong, kata tadi yang bolong-bolong kecil-kecil lah, minor, tinggal laporkan saja ke situ dan langsung akan dieksekusi. Tapi jalan kota ya. Jalan kota. Kalau jalan provinsi nggak bisa, guys. Jalan nasional juga nggak bisa. Jalan nasional nggak bisa, nanti masalah lagi gitu. Ya. Ayo JLS juga Bang, JLS tahun ini alhamdulillah. JLS juga kan alhamdulillah tahun itu. Oh iya, katanya kemarin dapat bantuan 50 sekian miliar ya? 65. 60. Itu bentuknya gimana sih bantuan itu, Kang Wali? Bantuan itu langsung kita hanya menerima saja Bang. Jadi memang bantuan itu langsung dari BPJN, ya, Jalan Nasional. Itu dibantu oleh BPJN sebanyak kurang lebih di angka estimasi 60 miliar lah. Itu kita hanya menerima wujudnya saja. Oke. Jadi dari dia pengadaan atau semua itu dari BPJN. Jadi bukan dalam bentuk uang ditransfer ke daerah, guys? Bukan. Itu langsung dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang. Jalannya Pokoknya bentuk. pemerintah Kota Cilegon terima jalan itu jadi. Ya, insya Allah. Jadi jalan rusak-rusak itu yang kayak di depan Honda, dekat depan Bumi Rakata, yang ini ya, yang masif ya, rusak itu udah diselesaikan. Kita akan ganti, bukan ditambal saja, tapi di breaker, diganti beton baru, dan juga jembatan-jembatan ya, yang wilayah jalan juga gitu, mulai diperbaiki. Oke. Guys, setelah di tayangan ini Anda nanti bisa kasih ide ke wali kota mau ngobrol soal apa. Nanti kita akan kupas habis apapun itu. Kang Wali, saya pengen tahu ini, nanti akan kita bahas. Nanti di bawah ini, nanti di medsosnya Kang Wali juga akan ada. Sampaikan saja, nanti kita akan bahas soal itu. Ya. Terakhir Kang Wali. Siap. Sebelum penutup, ada yang mau disampaikan ke masyarakat, Kang Wali? Oh ya, siap. Masyarakat Cilegon dimanapun berada ya, saya Robin Sar, Wali Kota Cilegon, mengucapkan terima kasih atas segala support, doa, dukungan, bahkan kritik yang membangun kepada saya selama setahun terakhir ini. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang sering komen di Instagram ya atau di TikTok ya, itu insya Allah itu kita atensi. Ketika memang ada menjadi persoalan, itu jadi pikiran kita juga. Kita akan selesaikan insya Allah bertahap. Jadi prinsipnya di sisa 4 tahun ke depan kami pun terus mohon doa, mohon dukungan, mohon support ya, agar kami bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk di akhir masa jabatan kami agar bisa selamat dunia dan akhirat. Terima kasih Kang Wali. Pak Menteri Purbaya maksudnya. Pak Purbaya, TKD nanti gedein tahun berikutnya gitu. Baik guys, warga Cilegon yang terhormat, ada sebuah adagium lama. Saya karena Kang Wali ini santri, alumni pesantren, saya menyesuaikan guys. Bunyinya begini, adagium lama itu. Ainur ridho an kulli aibin kalilah, kama anna aina suhti tubdi masawi. Kalau Anda melihat segala sesuatu dengan kacamata positif, maka hasilnya apa yang keluar dari mulut Anda itu akan positif. Tapi kalau Anda melihat sesuatu dengan kacamata negatif, sejuta kebaikan pun akan tetap negatif. Baik. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Kang Wali. Siap, masih Bang Ivan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.